Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afzal Rezol Karim dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tantangan dan peluang industri maritim Indonesia serta bagaimana gambaran masa depan sektor maritim Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai negara kepulauan, laut bukan hanya menjadi pemisah antar wilayah Indonesia, tetapi juga merupakan sumber pangan, energi, lapangan pekerjaan, transportasi, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis sebagai negara kepulauan. Berdasarkan data pemerintah, Indonesia memiliki sekitar 17.499 pulau dengan luas wilayah sekitar 7,81 juta kilometer persegi, sekitar 3,25 juta kilometer persegi diantaranya merupakan wilayah laut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa laut memiliki peranan yang sangat penting bagi Indonesia. Industri maritim tidak hanya berbicara mengenai perikanan, tetapi juga mencakup pelayaran, pelabuhan, logistik, galangan kapal, pariwisata bahari, energi laut, teknologi kelautan, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Industri maritim memiliki cakupan yang luas. Di dalamnya terdapat sektor perikanan dan akuakultur, transportasi laut dan logistik, industri galangan kapal, pariwisata bahari, energi terbarukan dari laut, hingga teknologi kelautan. Artinya, perkembangan industri maritim dapat menciptakan peluang ekonomi di berbagai bidang sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalam industri maritim. Pertama adalah perikanan dan akuakultur. Sektor ini dapat dikembangkan bukan hanya melalui penangkapan ikan, tetapi juga melalui budidaya, pengelolaan dan hilirisasi sehingga nilai ekonominya meningkat. Kedua adalah transportasi dan logistik laut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan sistem transportasi laut yang efisien untuk menghubungkan pulau-pulau. Peluang berikutnya adalah pariwisata bahari, energi laut, dan teknologi kelautan. Salah satu contoh perkembangan industri maritim Indonesia adalah program Tol Laut. Tol Laut bertujuan meningkatkan konektivitas antar pulau dan membantu distribusi barang ke wilayah terpencil. Program ini menunjukkan bahwa transportasi laut bukan hanya berkaitan dengan kegiatan perdagangan, tetapi juga berhubungan dengan pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Ladang hijau di area ini mungkin tampak indah. Destinasi wisata sempurna bagi banyak orang, tetapi tempat ini menyimpan tantangan tersendiri. Pulau yang sangat terpencil ini memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi dalam mobilisasi bahan pangan, logistik, obat-obatan, dan material lainnya yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di pulau ini. Terlebih di musim ombak besar dan angin kencang, mengangkut barang dengan perahu kecil menjadi hampir tidak mungkin, membuat penduduk setempat terdampar dan tanpa akses ke pasokan penting. Pulau paling terdekat itu jarak beberapa mil dari sini. Pas musim angin kencang begini, katong sonde berani turun laut. Tapi katong sekarang tinggal tunggu sak. Ada tol laut. Mengambil kearifan leluhur kita
Saya melihat laut sebagai peluang, bukan sebagai hambatan. Maka itu kita menggagas tol laut. Tol laut merupakan jalur pelayaran bebas hambatan yang menghubungkan pelabuhan di Indonesia, menghubungkan pulau-pulau tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan. Dari barat hingga ke timur, tol laut merangkai konektivitas gugusan pulau-pulau, menyetarakan harga kebutuhan bahan pokok dan logistik penting lainnya, dan menekan disparitas harga di wilayah timur Indonesia. Pemerataan distribusi bahan pokok dan penguatan ekonomi daerah menjadi tujuan utama pelaksanaan program tol laut. Dengan dimaksimalkannya muatan balik berupa komoditi alam, membuat biaya yang dikeluarkan tol laut menjadi lebih murah dan ekonomis. Kita memulai dari hanya 3 trayek perdana di tahun 2015. Alhamdulillah hingga sekarang telah melayani 39 trayek yang meliputi 115 pelabuhan, menjangkau 91 kabupaten dan kota, menghubungkan 24 provinsi di Indonesia. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan bersama dengan perusahaan pelayaran nasional berkomitmen untuk melaksanakan amanah penting ini dengan mengerahkan sumber daya manusia terbaik di bidangnya. Harga jauh lebih murah, terima kasih Bapak Presiden. Program tol laut berhasil menurunkan harga bahan pokok dan menekan disparitas harga. Pemerintah hadir untuk rakyat. Tol laut hadir untuk menyediakan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menikmati harga yang sama dari Sabang sampai Merauke. Namun, besarnya peluang tersebut juga disertai berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah infrastruktur dan konektivitas. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas sehingga pembangunan pelabuhan dan transportasi laut membutuhkan investasi besar. Kedua adalah teknologi dan sumber daya manusia. Industri maritim masa depan membutuhkan tenaga kerja yang mampu menguasai teknologi digital, otomasi, dan sistem kelautan. Tantangan lainnya adalah pencemaran, kerusakan ekosistem, perubahan iklim, serta praktek pemanfaatan sumber daya laut yang tidak berkelanjutan. Dalam pembangunan industri maritim, aspek lingkungan tidak boleh diabaikan. Laut merupakan ekosistem saling terhubung. Kerusakan mangrove, lamun, dan terumbu karang dapat berdampak terhadap ikan, masyarakat pesisir, dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan industri maritim harus menerapkan prinsip berkelanjutan. Tujuannya bukan hanya bagaimana mengambil manfaat dari laut saat ini, tetapi juga memastikan sumber daya laut tetap tersedia untuk generasi berikutnya. Konsep yang dapat menjadi jawaban terhadap tantangan tersebut adalah ekonomi biru. Ekonomi biru berarti pemanfaatan sumber daya laut untuk menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi tetap menjaga kesehatan ekosistem laut. Jadi, keberhasilan industri maritim tidak hanya diukur dari keuntungan ekonomi, tetapi juga dari keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Di masa depan, teknologi akan menjadi salah satu faktor utama perkembangan industri maritim. Penggunaan artificial intelligence, satelit, drone, Internet of Things,
dan sistem monitoring laut dapat membantu meningkatkan efisiensi dan keamanan. Dalam perikanan misalnya, teknologi dapat digunakan untuk memantau kondisi perairan, membantu menentukan daerah penangkapan ikan, dan membantu aktivitas kapal. Teknologi juga dapat digunakan untuk memantau pencemaran dan perubahan ekosistem laut secara lebih cepat. Lalu, bagaimana gambaran masa depan industri maritim Indonesia? Menurut saya, industri maritim Indonesia di masa depan akan semakin terintegrasi dengan teknologi. Pelabuhan akan semakin digital dan otomatis. Kegiatan perikanan akan menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas sehingga menjaga stok ikan. Energi dari laut juga berpotensi berkembang, seperti energi angin, lepas pantai, gelombang, dan arus laut. Selain itu, penggunaan satelit, drone, dan artificial intelligence akan membantu kita memantau wilayah laut yang lebih luas. Namun, masa depan industri maritim tidak boleh hanya berorientasi pada eksplorasi. Industri harus bergerak menuju ekosistem biru, keseimbangan antara ekosistem, lingkungan, dan masyarakat. Perkembangan industri maritim juga membantu peluang besar bagi generasi muda. Tidak semua pekerjaan maritim harus berada di atas kapal. Generasi muda dapat berperan sebagai pengelola sumber daya perairan, analisis data kelautan, ahli budaya, konservasionis, pengembang teknologi, pengusaha produk perikanan, hingga pengelola wisata bahari. Karena itu, mahasiswa kelautan dan perikanan perlu memiliki kemampuan tidak hanya dalam ilmu kelautan, tetapi juga teknologi, komunikasi, kewirausahaan, dan pengelolaan data. Kesimpulannya, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi negara dengan industri maritim yang kuat. Namun, peluang tersebut harus diikuti dengan kemampuan mengatasi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, teknologi, sumber daya manusia, pencemaran, dan kerusakan lingkungan. Masa depan maritim Indonesia bukan hanya tentang bagaimana kita memanfaatkan laut, tetapi bagaimana kita mampu memanfaatkan laut secara bijaksana dan berkelanjutan. Dengan teknologi, sumber daya manusia yang berkualitas, dan menerapkan ekonomi biru, laut dapat menjadi salah satu kekuatan utama Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.